kalian ngapain di depan rumah ini malam-malam? Naura sama temen-temennya tadi masih shock, kayak Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap, dan hari ini hari Jumat horor. Iya, untung aja gue syutingnya siang hari jadi nggak terlalu takut. Nah, cerita kali ini adalah salah satu cerita yang pernah viral banget waktu gue up di TikTok. Tapi karena ceritanya udah lama, ada banyak banget versi. Kalau kalian mau nonton versi singkatnya, ada di TikTok. Yang akan gue bahas di video kali ini versi panjangnya dan ceritanya agak beda. So, tanpa berlama-lama lagi, siap-siap guys. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Di tahun 1997 ada grup musik yang bernama Altakaka Noura. Ada juga yang bilang sebenarnya nama asli penyanyi dari grup musik ini adalah Noura Altakaka. Lagi-lagi karena ceritanya udah lama jadi agak simpang siur. Grup musik Noura ini terkenal di tahun 90-an. Mereka grup musik mawaris atau nasyid mungkin ya, semacam itulah. Dan mereka berasal dari Kuwait. Cerita ini dari Kuwait maksudnya. Sama kayak di bayangan kalian, Mawaris Noura ini biasanya tampil membentuk lingkaran, terus di tengah Noura sebagai penyanyi utama. Akan bernyanyi sambil diiringi rebana. Ceritanya, suatu hari Noura dapat telepon dari seorang wanita tua, klien baru, yang bilang dia mau menyewa Noura untuk pernikahan anaknya. Di situ Noura menjelaskan tarif dan juga lama mereka akan bernyanyi, pokoknya semua informasi layaknya artis. Kliennya nggak masalah dengan tarif Noura, pokoknya dia minta karena acara pernikahan anaknya mewah, megah, ramai, dia pengen Noura tampil semaksimal mungkin. Noura sendiri menyanggupi dan setuju, dia malah seneng kalau bisa tampil di acara yang mewah, apalagi bayarannya gede. Sampailah hari H acara, Noura dan beberapa temannya, kalau nggak salah di beberapa cerita ada 12 anggota. Mereka sampai ke lokasi tempat pernikahan. Ternyata rumahnya rumah yang besar banget kayak gedung. Dan dari luar udah kelihatan ada banyak dekorasi, lampu-lampu, dan kendaraan yang berjajar di depan rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, Noura langsung disambut oleh seorang wanita yang ternyata merupakan ibu dari pengantin yang kemarin ngobrol dengan Noura lewat telepon. Nah, sesuai janji, Noura diminta untuk tampil setelah acara sholat Isya sampai jam 12 malam. Enggak lupa, Noura dan teman-temannya mengambil sebuah foto untuk mengabadikan momen ini. Ingat ya, nanti di akhir video gue bakal jelasin tentang foto yang mereka ambil. Singkat cerita, begitu akhirnya giliran Noura dan teman-temannya tampil di atas panggung, seperti yang ibu pengantin katakan, tamunya banyak, acaranya mewah, megah, totalitas. Para penonton sangat terhibur dengan performance Noura, semuanya joget, dan sebenarnya nggak ada yang aneh. Para penonton pada joget-joget, ada yang makan, ada yang ngobrol, sampai akhirnya pukul sudah menunjukkan jam 12 malam. Noura menyanyikan lagu terakhirnya, lalu siap-siap pamit dengan ibu pengantin. Tapi ternyata mereka nggak dibolehin pulang. Ibunya pengantin bilang, tolong dong jangan pulang dulu, lanjut aja nampil lagi. Nanti soal bayaran mudah, pasti aku bayar lebih. Sebenarnya Noura dan teman-temannya nggak mau lanjut karena udah capek, udah jam 12 lebih. Tapi karena mereka merasa nggak enak, dan juga udah kepalang ada di lokasi, ya udahlah, mereka lanjutkan bernyanyi. Nah, waktu mereka masuk ke sesi tambahan, tiba-tiba lampu di rumah semuanya mati, gelap total. Listrik mati, lampu mati, pokoknya bener-bener gelap gulita. Seketika ruangan hening, beberapa tamu mulai nanya-nanya, ini kenapa nih mati lampu? Terus akhirnya ibu sang pengantin tadi naik ke atas panggung dan bilang, oh ya maaf ya, ada kerusakan listrik, sebentar lagi bakal ada petugas yang benerin, jadi dimohon tenang, jangan panik. Nah, ibunya pengantin tadi menyuruh Noura dan teman-temannya lanjut aja nyanyi. Noura sama teman-temannya kayak, gimana ya, lampu mati, nyanyi di tengah kegelapan kayak
Gak enak gitu gak sih? Tapi lagi-lagi Naura dan teman-temannya terpaksa mengikuti kehendak klien. Klien selalu benar. Kok curhat? Oke. Karena Naura dan teman-temannya mainin alat musik tradisional yang gak perlu listrik, jadi mereka gak punya alasan untuk nolak. Terpaksalah mereka lanjut nyanyi sambil memainkan alat musik. Nah, di sini cerita horornya dimulai. Naura dari dalam kegelapan mulai melihat kayak ada yang aneh. Tamu undangan yang tadinya diam, tiba-tiba mulai joget-joget lagi, tapi gerakannya tidak seperti gerakan manusia. Merinding. Karena agak takut, Naura berusaha menenangkan diri. Oke, mungkin aku cuman capek, ini udah malam, mungkin aku menghayal. Kadang-kadang kalau kita di dalam kegelapan, kita juga sering ngayal yang aneh-aneh kan? Ya kan, ngaku deh. Nah, Naura juga ngerasa kayak gitu. Aduh, mungkin aku cuman ngayal aja, ya udah nyanyi aja, nggak usah peduliin. Toh Naura di atas panggung nggak sendirian, dia ada teman-temannya yang lain. Tapi nggak bisa dibohongi ya, yang namanya atmosfer itu berasa. Ada yang aneh di ruangan itu. Ya memang sih nyanyi sambil joget di kegelapan tuh aneh. Tapi kali itu juga mulai ada bayangan hitam yang lewat. Ada suara-suara tawa yang tidak seperti manusia. Puncaknya, waktu Naura ngelihat ada sosok besar tinggi yang dia sudah tahu sudah pasti bukan manusia. Ya, di situ Naura langsung gemetaran. Gue yang cerita juga merinding sekarang. Terus salah satu teman Naura yang tadinya main musik dan bantu nyanyi tiba-tiba jatohin mic, terus dia langsung lari keluar dari ruangan. Merinding, gue langsung merinding sekarang. Naura langsung refleks ikut ngejar temennya keluar. Nah waktu itu Naura langsung nyetop temennya, mereka udah keluar dari rumah nih. Naura nanya, kamu kenapa tiba-tiba lari, ada apa? Terus temennya bilang, kamu gak sadar. Itu kaki orang-orang tamunya, kakinya bukan kaki manusia tapi kaki kambing. Temennya ini cerita sambil nangis sesegukan. Naura terdiam. Dia sebenarnya takut, tapi teman-teman yang lain masih ada di dalam. Dan alat musik mereka masih ada di dalam. Dan mereka juga belum dibayar. Jadi Naura memutuskan untuk, ya udah, coba tenangin diri dulu, kita positive thinking. Kita masuk lagi, ambil alat-alat kita pamit aja. Tapi ternyata teman-temannya Naura yang lain tadi juga ikut keluar nyusul. Jadi udah nggak ada orang lagi di dalam dan alat musik mereka juga udah nggak ada. Semuanya udah dibawa keluar. Dan waktu mereka noleh ke arah rumah tadi, rumahnya udah gelap gulita guys. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang lewat di depan rumah. Bapak-bapak ini bingung, kalian ngapain di depan rumah ini malam-malam? Waktu itu udah jam 3 subuh kalau tidak salah. Naura sama teman-temannya tadi masih shock, kayak bisa bayangin gak sih guys? Terus bapak itu cerita, rumah yang mereka datangin itu udah kosong puluhan tahun. Pengalaman yang sangat unik dan sangat menarik. Jadi wajar kalau pengalaman mereka ini terkenal banget karena emang seram sekali ya bunda. Dan hampir lupa, masih ingat dengan foto yang mereka ambil di awal cerita? Ini adalah foto yang mereka ambil di awal sebelum menghibur penonton. Kualitasnya emang nggak terlalu jelas, tapi di sini kita bisa lihat ada sesosok bayangan hitam tinggi besar yang menutupi sebagian wajah Naura. Yes, banyak yang percaya bahwa Naura dan teman-temannya sebenarnya tampil di depan jin. 3 kata itu langsung bikin bulu kuduk gua dari ujung pala sampai ujung kaki merinding. Maaf, gue sendirian lagi di studio. Dan itulah versi lain dari kisah Naura Altakaka. Kalau kalian mau denger versi yang bedanya, kalian bisa langsung cek di TikTok gue di Amira Fauza. Kisahnya nggak kalah menyeramkan. Dan thank you so much untuk kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian ada request cerita lain, jangan lupa untuk langsung tulis saja di kolom komentar bawah. Atau kalian bisa DM ke Instagram Ruang Gelap. Atau kalian bisa email ke misteriruanggelap@gmail.com. Dan sampai jumpa di Jumat Horor minggu berikutnya. See you guys in the next video. Please stay safe, take care.